Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Neneng Herani, Prodi D3 Teknik Listrik, kelas TL2B, NIM 1901040711 dengan mata kuliah Sistem Proteksi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem proteksi pada transmisi. Yuk simak selengkapnya. Apa itu sistem proteksi? Proteksi sistem tenaga listrik adalah sistem proteksi yang dipasang pada peralatan-peralatan listrik suatu sistem tenaga listrik, misalnya generator, transformator, jaringan, dan lain-lain, terhadap kondisi abnormal operasi sistem itu sendiri. Nah, berikut di bawah ini adalah diagram perangkat pendukung dari proteksi. Ini ada baterai, relay proteksi, PMT, dan trafo. Relay pengaman sebagai elemen atau pengukur untuk mendeteksi gangguan. Pemutus tenaga atau PMT sebagai pemutus arus dalam sirkuit tenaga untuk melepas bagian sistem yang terganggu. Trafo arus dan trafo tegangan mengubah besarnya arus atau tegangan dari sirkuit primer ke sirkuit sekunder. Baterai atau aki sebagai sumber tenaga untuk mentripkan PMT dan catu daya untuk relay statik dan relay bantu. Wiring untuk menghubungkan komponen-komponen proteksi sehingga menjadi suatu sistem. Sistem proteksi transmisi. Nah, sekali ini saya akan membahas apa itu sistem proteksi transmisi. Proteksi transmisi tenaga listrik adalah proteksi yang dipasang pada peralatan-peralatan listrik pada suatu transmisi tenaga listrik sehingga proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik atau power plant hingga saluran distribusi listrik dapat disalurkan sampai pada konsumer pengguna listrik dengan aman. Transmisi tenaga listrik terbagi atas beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah transmisi dengan tegangan sebesar 500 kV. Ini merupakan transmisi yang sangat tinggi karena di Indonesia masih menggunakan sistem 500 kV. Kategori yang kedua adalah transmisi dengan tegangan sebesar 150 kV. Dan yang ketiga adalah transmisi 75 kV. Untuk di bawah 75 kV, selanjutnya dinamakan dengan distribusi tenaga listrik. Kemudian gangguan transmisi dapat berupa gangguan akibat hubung singkat, gangguan akibat sambaran petir, gangguan transmisi akibat hilangnya salah satu kabel fasa disebabkan oleh manusia. Pencegahannya dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu usaha untuk memperkecil terjadinya gangguan. 1. Membuat alat proteksi sesuai dengan fungsinya, menyeting relay proteksi sesuai dengan waktu kerjanya, membuat isolasi yang baik untuk semua peralatan transmisi, membuat koordinasi isolasi yang baik antara ketahanan isolasi peralatan transmisi dan penangkal petir atau arrester, memakai kawat tanah dan membuat tahanan tanah pada kaki menara sekecil mungkin, serta selalu mengadakan pengecekan. Yang kedua yaitu usaha untuk mengurangi terjadinya gangguan. Ada 3 yaitu 1. Secepatnya memisahkan bagian sistem yang terganggu dengan memakai pengaman dan pemutus beban dengan kapasitas pemutusan yang memadai yang diperintah otomatis oleh relay proteksi. Kedua, merencanakan agar bagian sistem yang terganggu bila harus dipisahkan dari sistem tidak akan mengganggu operasi sistem secara keseluruhan atau penyaluran tenaga listrik ke jaringan distribusi tidak terganggu. Ketiga, mempertahankan stabilitas sistem selama terjadi gangguan, yaitu dengan memakai pengatur tegangan otomatis yang cepat dan karakteristik kestabilan generator memadai. Peralatan proteksi transmisi tenaga listrik ada 9 yaitu relay arus lebih, relay hubung singkat, relay hubung tanah, relay diferensial, relay jarak,
kawat tanah, pemutus tenaga atau PMT, saklar pemisah atau disconnecting switch, circuit breaker, DC system power supply. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.